Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mutmainah Junawan dengan NIM 20010300021. Salah satu mahasiswi semester 4 program studi bimbingan dan konseling Islam. Di sini saya akan memaparkan tentang perkembangan media massa dari masa ke masa serta dampaknya bagi masyarakat. Nah, diketahui bahwa Akta Diuma yang terbit pada 59 sebelum Masehi di Roma tercatat sebagai media massa pertama yang pernah ada. Surat kabar yang terbit pada zaman Julius Caesar ini ditulis di atas batu atau logam yang berisikan kebijakan, pengumuman, serta informasi penting lain dari kaisar pada masa itu. Nah, kemudian pada awal abad ke-17, tepatnya pada tahun 1605 Masehi, terbitlah surat kabar pertama di dunia, yakni surat kabar yang bertajuk Relation, yang dicetak dalam bahasa Latin, kendati Jerman adalah tempat terbitnya. Kemudian Johann Carolus yang pertama kali merilis surat kabar tersebut. Seiring dengan adanya revolusi industri pertama pada tahun 1700-an, media massa cetak yang awalnya hanya ditulis tangan dan terbatas hanya sekitar 100 eksemplar sekali terbit pada era tersebut. Kemudian muncullah sebuah percetakan yang mampu menghasilkan berkali-kali lipat dari jumlah awalnya. Nah, perkembangan ini menandai pula lahirnya format lain dari media massa. Tidak hanya terbatas pada berita-berita, namun majalah yang hadir sebagai pelengkap dari surat kabar dengan isi yang lebih ringan dan juga tidak monoton. Kemudian The Gentleman's Magazine adalah majalah pertama di dunia yang terbit di London pada tahun 1731. Kemudian media massa tentu saja tidak berkutat hanya pada media massa cetak saja, namun seorang penemu berkebangsaan Italia bernama Guglielmo Marconi yang mematenkan sebuah hasil penemuannya, yakni berupa telegraf nirkabel yang menggunakan dua sirkuit pada tahun 1896. Hasil penemuan inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya radio, yakni salah satu dari media massa elektronik pertama. Kemudian dengan adanya radio, arus informasi kepada khalayak lebih cepat dan dapat didapatkan terutama pada Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Sampai akhirnya televisi pun ditemukan dan mulai sedikit menggeser posisi dari radio sebagai media massa kala itu. Namun kemudian tidak berselang lama setelah ditemukannya radio, pada tahun 1920-an televisi mulai diproduksi secara komersil. Nah, kendati demikian televisi mulai meraih kepopuleran pada tahun 1940-an setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Kemudian kehadiran televisi ini memungkinkan tampilan visual atau audio sekaligus, tentu menjadi angin segar dalam perkembangan dunia media massa elektronik, meskipun masih dengan layar hitam putihnya. Kemudian kepopuleran televisi terus berlanjut hingga saat ini dengan berbagai inovasi yang terus dilakukan seiring dengan berkembangnya teknologi. Nah, pentingnya media massa disadari oleh Nazi di Jerman, di mana mereka memperbanyak radio untuk menambah intensitas dari propaganda yang dilakukan. Tidak hanya Hitler, Lenin di Rusia dan juga Mussolini di Italia turut menggunakan media massa untuk mencapai tujuan mereka. Dengan seiring berkembangnya teknologi, media massa internet, era di mana kita berada sekarang, yakni mulai menggeser posisi televisi. Kemudian tidak ingin ketinggalan pula dengan adanya perubahan era, tentu membuat pelaku bisnis media massa memutar otaknya dengan itu, sehingga tidak heran jika media massa cetak maupun siaran televisi kini hadir dalam format media online. Nah, majalah Tempo merupakan media massa pertama di Indonesia yang hadir dalam format online pada 6 Maret
1996 hingga saat ini. Kemudian kita menemukan fenomena yakni kian menjamurnya media massa online hingga saat ini. Kemudian internet sendiri pertama kali hadir di latar belakangi oleh kepentingan militer, di mana proyek yang bernama ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang menghubungkan 10 komputer pada tahun 1970-an. Nah, 2 dasawarsa kemudian yakni tim Berners-Lee menemukan World Wide Web atau yang biasa disingkat WWW pada tahun 1990-an. Kemudian media internet terus berkembang hingga saat ini dengan jangkauan yang lebih luas dan juga cepat dari media massa yang lainnya. Arus media informasi melalui internet tentu lebih diminati. Dalam situasi saat ini yakni masa pandemi, media massa internet berperan penting dalam menyebarkan informasi terkait COVID-19 yang sulit untuk bisa dijamah oleh media cetak. Sehingga tidak heran jika kita menganggap bahwa media massa internet adalah masa depan dari media itu sendiri. Kemudian ada beberapa dampak media massa bagi masyarakat. Yang pertama yakni media massa dapat membentuk keragaman di tengah masyarakat. Mengapa demikian? Hal tersebut terjadi karena akibat pemberitaan secara kontinu yang dapat menyebabkan seseorang mengalami perubahan dalam hal sistem, nilai, pikiran, tindakan manusia dan keseharian masyarakat itu sendiri. Kemudian keragaman ini bukan hal yang buruk selama masyarakat memiliki kedewasaan untuk menghadapi perbedaan pemikiran dengan arif. Dan tentunya media massa juga menyampaikan nilai-nilai tersebut. Kemudian yang kedua yakni media massa mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam bentuk menyediakan informasi-informasi penting untuk kehidupan masyarakat, untuk kehidupan keseharian masyarakat tersebut. Nah, saat ini media massa telah mencakup hampir ke segala penjuru kehidupan masyarakat. Kebutuhan masyarakat akan informasi juga semakin tinggi sehingga membuat media massa dengan teknologi yang maju menjadi satu hal yang diperlukan oleh masyarakat modern. Kemudian yang ketiga yakni media massa mempengaruhi kebudayaan masyarakat. Mengapa demikian? Media massa ini dapat menjadi salah satu alat untuk melakukan sebuah perubahan budaya di tengah masyarakat. Nah, misalnya budaya rasionalitas, yakni pelaku yang buang air kecil dengan toilet duduk yang berasal dari Eropa, atau bentuk-bentuk kebudayaan lain yang mungkin sebelumnya tidak pernah ditemui atau tidak pernah terbesit sekalipun di tengah masyarakat yang ada. Kemudian pembentukan kebudayaan ini tentu dapat bernilai negatif ataupun positif, sehingga daripada menolak ataupun menghentikan media massa karena khawatirnya kebudayaan lama hilang, maka lebih baik menanamkan pada masyarakat akan arti penting budaya lokal yang penuh kearifan tersebut. Kemudian yang keempat yakni media massa dapat mempengaruhi keinginan atau kebutuhan yang muncul pada diri personal tertentu, yaitu terjadi karena lantaran media massa dapat secara kontinu menampilkan produk atau hal-hal tertentu dengan upaya untuk membuat pembaca, pendengar, ataupun pemirsa yang menyaksikannya sehingga terpengaruh untuk ikut meyakini bahwa mereka membutuhkan hal-hal tersebut untuk kehidupan mereka. Hal ini misalnya bisa dilihat dari penggunaan iklan yang intens pada media. Selain itu, gambar tentang keluarga ideal, masa muda yang ideal, dan lain sebagainya yang bisa kita jumpai juga bisa datang dari artikel ataupun berita-berita tentang hal tersebut yang ditampilkan oleh media massa tertentu. Juga tentunya membuat
juga tentunya dapat bermakna positif ataupun juga negatif. Sehingga regulasi terhadap media juga disusun secara baik sebaik mungkin untuk mengantisipasi masalah pengaruh media massa yang buruk terhadap masyarakat di sekitarnya. Itulah yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.